Perkenalkan, nama saya Reformasi Bandangan Leke, NIM 220118054, kelas A11 Makale. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai semantik. Apa itu semantik? Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michael Braille pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu atau makna tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. Hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu pertama Prancis signified, Inggris dan signified. Prancis signifian atau tanda bunyi, sedangkan yang mengartikan signifikan atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem bahasa yang bersangkutan. Setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, bunyi atau makna, yaitu unsur dalam bahasa intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu pada satu relevan yang merupakan unsur luar bahasa ekstralingual. Dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk tanda linguistik dalam leksem yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang merupakan satuan yang bermakna. Jenis makna. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon. Satuan dari leksikal adalah leksem, yaitu satuan bentuk yang bermakna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Contoh, setiap bangun tidur, ibu menyuruhku meminum segelas air putih hangat. Pada kata minum mengandung makna leksikal. Yang kedua, gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Contohnya, proses afiksasi, awal terdapat kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik, melahirkan makna gramatikal. B. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial. Sebagai makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai maknanya yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman. Contohnya, kata perempuan dan wanita. Kedua kata ini mempunyai 2 makna yang sama, yaitu manusia dewasa dan bukan laki-laki. C. Makna referensi dan makna non-referensial. Perbedaan antara makna referensi dan non-referensial berdasarkan ada tidaknya referen dari kata-kata itu. Bila kata itu mempunyai referen makna, maka kata-kata tersebut bermakna referensial. Dan jika kata-kata itu mempunyai referen, maka kata itu tidak, maka kata itu disebut kata bermakna non-referensial. Contohnya, kata meja termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabotan rumah tangga. Makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata baru jelas jika kata itu sudah berada pada konteks kalimat atau konteks situasinya. Beberapa dengan kata istilah mempunyai makna yang jelas, pasti, tidak meragukan meskipun tanpa konteks. Contohnya, tangannya luka kena pecahan kaca dan lengannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kalimat di atas
bersinonim atau bermakna sama, namun dalam bidang kedokteran memiliki makna yang berbeda. Makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya baik secara leksikal maupun gramatikal dan mempunyai makna yang sama dengan peribahasa. Contohnya, membanting tulang maknanya bekerja keras, meja hijau bermakna pengadilan. Makna kiasan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Contohnya, putri malam dalam arti bulan, raja siang dalam arti matahari. Relasi makna. Yang pertama, sinonim sebagai ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Yang kedua, antonim sebagai ungkapan yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Contohnya, bagus yang berkebalikan dengan buruk. Yang ketiga, homonimi, homoponi, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antara kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama namun maknanya berbeda. Homograf adalah kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda. Homofon adalah kata yang dilafalkan sama tetapi berbeda makna. Yang keempat, hiponimi dan hipermini. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. 6. Ambiguitas sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda. Yang ketujuh, redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebih pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Yang kedelapan, meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis. Contohnya adalah atap bermeronimi dengan rumah. Kesembilan, makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata terbentuk bagi kebanyakan orang Indonesia bila mengandung makna asosiatif. Gunung, alam, pedesaan, sungai bergantung pada pengalaman seseorang. Yang ke-10, makna efektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat bersifat positif maupun negatif. Kata jujur dan bijaksana bersifat positif, sedangkan kata korupsi dan kolusi bersifat negatif. Yang ke-11, makna etimologi berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kata. Melalui perubahan makna kata dapat ditelusuri perubahan nilai, norma, keadaan sosial politik, dan keadaan ekonomi suatu masyarakat. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.